1. Masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Profil Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad dan khalifah pertama dalam sejarah Islam. Lahir di Mekah pada tahun 572 dari keluarga kaya Bani Taim. Ia dikenal dengan nama asli Abdul Ka'bah sebelum diberi gelar As-Siddiq oleh Nabi Muhammad karena membenarkan peristiwa Isra Miraj. Abu Bakar dikenal sebagai salah satu orang pertama yang memeluk Islam, termasuk As-Sabiqun al-Awwalun. Ia memiliki hubungan dekat dengan Nabi, baik secara spiritual maupun keluarga, karena putrinya, Aisyah, menikah dengan Nabi Muhammad. Setelah wafatnya Nabi, Abu Bakar memimpin umat Islam sebagai khalifah selama 2 tahun lebih dan meninggal dunia akibat penyakit pada tahun 634. Masa kecil Abu Bakar dihabiskan di Mekah, tempat ia menunjukkan minat pada puisi, sejarah, dan silsilah Arab. Sebagai pedagang kain, ia menjalankan usaha keluarganya yang sukses dan memperluas bisnisnya hingga ke Yaman dan Suriah. Pengalaman ini meningkatkan status sosial dan pengaruhnya dalam komunitas Quraisy. Salah satu peristiwa penting dalam hidupnya adalah ketidakpercayaannya pada berhala sejak kecil, yang mencerminkan kecerdasannya dan kebenciannya terhadap penyembahan berhala. Hal ini menjadi dasar baginya untuk menerima ajaran Islam dengan keyakinan penuh saat diajak oleh Nabi Muhammad. Setelah masuk Islam, Abu Bakar memainkan peran kunci dalam menyebarkan ajaran agama. Ia berhasil mengajak beberapa tokoh penting, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, untuk masuk Islam. Perannya sebagai pendakwah tidak hanya terbatas pada ucapan, tetapi juga tindakan, seperti membebaskan budak-budak yang tertindas. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah, yang kemudian menjadi tokoh penting dalam sejarah Islam. Sifat Abu Bakar yang tegas, bijaksana, dan penyayang membuatnya dihormati dan diikuti oleh banyak orang. Kedekatan Abu Bakar dengan Nabi Muhammad terlihat jelas dalam banyak peristiwa penting. Salah satunya adalah saat hijrah ke Madinah, di mana ia menjadi satu-satunya sahabat yang menemani Nabi di perjalanan penuh risiko tersebut. Selama masa sakit Nabi menjelang wafat, Abu Bakar ditunjuk sebagai imam salat, yang dianggap sebagai tanda bahwa ia akan menjadi penerus kepemimpinan umat Islam. Setelah wafatnya Nabi, Abu Bakar memimpin musyawarah di Sakifah Bani Saidah, yang menghasilkan penunjukan dirinya sebagai khalifah pertama. Ia memegang amanah besar ini dengan ketabahan dan kebijaksanaan. Sebagai khalifah, Abu Bakar menghadapi berbagai tantangan besar, termasuk perang Riddah melawan suku-suku Arab yang membangkang. Mereka menolak membayar zakat dan kembali pada kepercayaan lama setelah wafatnya Nabi Muhammad. Dengan ketegasannya, Abu Bakar memimpin pasukan Muslim untuk menegakkan kembali otoritas Islam, termasuk mengalahkan Musailamah al-Kadzab dalam pertempuran di Aqrabah. Keberhasilan ini tidak hanya mengonsolidasikan kekuatan Islam tetapi juga memastikan stabilitas politik dan agama di Jazirah Arab. Warisan kepemimpinan Abu Bakar menjadi teladan penting bagi para pemimpin Islam setelahnya. B. Sistem pemerintahan masa kepemimpinan Abu Bakar. 1. Dinamika bidang agama. Setelah kematian Nabi Muhammad SAW, muncul sejumlah gejala yang mengganggu kestabilan umat Islam. Beberapa kelompok, terutama di luar Arab Quraisy, mulai mengklaim kemerdekaan mereka, merasa bahwa kewajiban tunduk hanya berlaku pada Rasulullah. Hal ini menandai awal dari pembangkangan terhadap kepemimpinan yang ada, dengan sejumlah orang mengaku sebagai nabi baru dan menyebarkan ajaran mereka sendiri. Selain itu, muncul juga gerakan penolakan untuk membayar zakat, dengan dalih bahwa Selain itu, muncul juga gerakan penolakan untuk membayar zakat, dengan dalih bahwa 27 kewajiban tersebut hanya berlaku selama Nabi Muhammad SAW masih hidup. Fenomena ini memunculkan krisis keimanan dalam masyarakat Muslim pada masa itu. Walaupun sebagian besar dari mereka tetap berpegang pada Islam, namun perbedaan tingkat kepatuhan dan keyakinan sangat terlihat, mengingat masyarakat Islam waktu itu belum sepenuhnya homogen. Beberapa gerakan ini, meskipun ada yang bertujuan untuk menghindari kewajiban pajak, turut mewarnai keadaan dengan mengatasnamakan agama,
sehingga mereka yang terlibat dalam gerakan nabi palsu dan penolakan zakat dianggap sebagai orang yang murtad. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar R.A., gerakan pembangkangan ini berkembang pesat, terutama pada tahun pertama pemerintahannya, 11H. Banyak kelompok yang terlibat dalam gerakan Ridah, seperti Bani Amir, Hawazan, Sulaim, Musailamah yang mengklaim dirinya sebagai nabi baru, serta penduduk Bahrain, Oman, Mahrah, Yaman, dan Hadramaut. Abu Bakar menghadapi tantangan besar dalam menanggulangi semua gerakan tersebut, yang menghambat rencana ekspansi keluar wilayah. Meskipun masa pemerintahannya singkat, Abu Bakar berhasil menanggulangi gerakan ini dengan mengirimkan pasukan untuk memerangi mereka. Dalam keyakinan Islam, murtad dianggap sebagai tindakan yang sangat serius dan harus dihukum mati. Atau jika tidak, orang tersebut harus dipaksa untuk kembali ke ajaran Islam. 2. Dinamika sosial. Sebenarnya masyarakat Muslim, yang terdiri dari banyak elemen dan suku terancam hancur persatuannya pada peristiwa Sakifah. Sejumlah kalangan pengungsi dari Mekah dan beberapa klan lemah di Madinah juga beberapa orang yang melepaskan diri dari klannya bersatu untuk memikirkan suksesi Abu Bakar R.A. dan menghalangi klan Khazraj untuk memilih pemimpin sendiri karena hal ini akan sangat rentan dengan munculnya permusuhan di kalangan elit politik dan masyarakat. Selain itu dalam beberapa kisah, yang coba diabaikan beberapa kalangan, disebutkan bahwa terjadi ketegangan antara Bani Hashim dengan Abu Bakar dan suksesornya Umar bin Khattab. Dalam beberapa riwayat seperti yang dituturkan oleh Muhammad Haikal disebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar bin Khattab mendatangi Ali bin Abi Thalib dengan membawa sekelompok pasukan untuk meminta bayat Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib dan beberapa anggotanya menghadap mereka dengan pedang di tangannya, hingga terjadi perselisihan antara Ali dan Umar. Abu Bakar R.A. adalah salah satu figur yang dihormati oleh masyarakat. Selain karena beliau termasuk sahabat paling dekat dengan Nabi, ia juga termasuk salah satu orang yang paling pertama memeluk Islam dan mertua Rasulullah SAW. Akan tetapi, Ali bin Abi Thalib R.A. sedikit pun tidak kalah wibawanya dibandingkan Abu Bakar R.A. Beliau adalah sepupu Nabi. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling pertama kali masuk Islam. Beliau juga adalah menantu Rasulullah SAW. Dua figur yang sangat dihormati di Madinah ini dan mempunyai banyak pendukung tentu saja melahirkan paling sedikit dua blok masyarakat, yang mendukung Abu Bakar R.A. dan yang mendukung Ali bin Abi Thalib R.A. Tentu saja ini melahirkan suatu dilema tersendiri bagi masyarakat. 3. Dinamika politik. Kestabilan politik yang telah dirintis oleh Rasulullah SAW berangsur-angsur memburuk setelah kematian beliau. Ini terbukti dengan terjadinya beberapa pemberontakan di luar Madinah, baik itu pemberontakan yang dimotivasi oleh keinginan melepaskan diri dari kekuasaan Islam ataupun luar Madinah, baik itu pemberontakan yang dimotivasi oleh keinginan melepaskan diri dari kekuasaan Islam ataupun 28. Pemberontakan-pemberontakan yang dilancarkan oleh kaum-kaum murtad. Selain itu di Madinah, seperti yang kita sebutkan di atas, muncul dua blok kekuasaan politik. Satu pihak adalah Abu Bakar R.A. yang telah diangkat menjadi khalifah. Di pihak lain adalah Ali bin Abi Thalib R.A. yang dalam pandangan beberapa sarjanawan disebutkan bahwa beliau berpendapat dan disetujui oleh pengikutnya sebagai orang yang lebih berhak untuk menduduki posisi kepemimpinan. Anggapan bahwa Ali bin Abi Thalib R.A. adalah orang yang lebih berhak untuk mendapatkan tampuk kepemimpinan diawali dengan mengedepankan hadis Ghadir Hum yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib R.A. adalah pewaris Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Sakifah yang tidak dihadiri oleh Ali bin Abi Thalib R.A. yang kala itu sibuk dengan mengurusi jenazah Rasulullah SAW, di mata beberapa kalangan merupakan awal perampasan kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib R.A. Kesekongkolan antara Umar bin Khattab R.A., Abu Bakar R.A. dan Abu Ubaid bin Jarrah dianggap sebagai salah satu usaha untuk tidak menggabungkan kepemimpinan politik dan agama pada Bani Hashim. Ada banyak versi yang menceritakan pertikaian politik antara dua blok politik terbesar di Madinah.
Akan tetapi ada juga riwayat yang menafikan pertikaian politik tersebut, seperti riwayat sahih yang diceritakan oleh At-Tabari. Selain itu Haikal juga menuturkan bahwa riwayat-riwayat yang menyebutkan terjadinya pertikaian politik baru muncul jauh sesudah berakhirnya kekhalifahan Abu Bakar R.A. yakni pada masa Abbasiyah. 4. Stabilitas negara. Pada masa pemerintahan Abu Bakar R.A. tercatat beberapa pemberontakan yang membahayakan bagi kesatuan negara Islam. Beberapa di antaranya adalah gerakan-gerakan ridah yang muncul tidak lama setelah kematian Rasulullah SAW. Pemberontakan-pemberontakan itu bisa dilatari beberapa alasan baik alasan politik, ekonomi ataupun agama. Beberapa pemberontakan dan gerakan yang mengancam stabilitas negara diantaranya pemberontakan Tulaihah yang mengklaim dirinya sebagai Nabi. Sebelum wafatnya Rasulullah SAW, pemberontakan Sajah dan Malik bin Nuwairoh, Perang Yamamah, dan Musailamah yang menyebut dirinya sebagai Nabi. Gerakan ridah di Bahrain, Oman dan Murah. Semua gerakan ridah dan pemberontakan ini berhasil diredam baik dengan peperangan ataupun tidak. Pemberontakan tersebut menyebabkan Abu Bakar menyusun beberapa kebijakan penting beliau seperti 1. Menjadikan Hiro sebagai pusat militer untuk penyerangan ke Syam. 2. Menaklukkan daerah yang berpeluang untuk membantu melawan Kaisar. 3. Menempatkan Khalid bin Said bin Esh dan pasukannya sebagai pasukan cadangan di Taimah, yakni perbatasan wilayah kekuasaan negara Islam dengan Syam. Tekanan-tekanan yang diberikan oleh Khalid bin Said telah memberikan kontribusi besar dalam penaklukan Syam, meskipun akhirnya mereka kalah. 4. Pemindahan Baitul Mal dari Sunu ke Madinah. 5. Mengurusi janda-janda perang di Madinah. 6. Pengangkatan Al-Musanna bin Haritsah menggantikan Khalid bin Walid di Irak. 7. Penunjukan Umar bin Khattab R.A. sebagai penggantinya sebagai khalifah. 8. Mengampuni beberapa kepala pemberontak. Selain itu beliau juga mengangkat beberapa orang sebagai pemerintah di kota-kota tertentu. Abu Bakar R.A. mengangkat Umar bin Khattab R.A. menjadi hakim di Madinah. Abu Ubaidah menjadi pengurus Baitul Mal. Ali bin Abi Thalib R.A., Utsman bin Affan dan Zaid bin Sabit sebagai sekretaris. Utab bin Usaid sebagai Amir Kota Mekah. Utsman bin Abi al-Esh sebagai Amir di Taif. Abu Bakar R.A. mengangkat Umar bin Khattab R.A. menjadi hakim di Madinah. Abu Ubaidah menjadi pengurus Baitul Mal. Ali bin Abi Thalib R.A., Utsman bin Affan dan Zaid bin Sabit sebagai sekretaris. Utab bin Usaid sebagai Amir Kota Mekah. Utsman bin Abi al-Esh sebagai Amir di Taif. Al-29. Muhajir bin Abi Umayyah di Suna. Ziyad bin Lubaid di Hadramaut. Abu Musa di Zubaid dan Rima. Muas bin Jabal di Jun. Al-Ala bin Al-Hadrami di Bahrain. Jarir bin Abdullah di Najran. Abdullah bin Saur di Jurasi. Iyad bin Ganem di Daumatul Jandal. Khalid bin Walid sebagai jenderal besar pemimpin pasukan penakluk Syam. 5. Arti penting pemerintahan Abu Bakar bagi perkembangan Islam. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq R.A., bangsa Arab yang sebelumnya terpecah belah berhasil disatukan di bawah naungan negara Islam. Ia merintis sistem pemerintahan yang berbasis syuro, yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah dengan para sahabat Rasulullah SAW, yang dianggap berkompeten. Berbeda dengan Rasulullah yang keputusannya mutlak karena menerima wahyu, Abu Bakar mendengarkan pendapat orang-orang terdekatnya dalam menghadapi persoalan genting. Selain itu, Abu Bakar juga mencatat pencapaian penting dalam sejarah Islam, seperti pengkodifikasian Al-Quran. Setelah perang melawan para pembangkang yang menyebabkan gugurnya banyak penghafal Al-Quran, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran guna mencegah kehilangan wahyu. Meskipun awalnya ragu karena hal tersebut belum dilakukan di masa Rasulullah, Abu Bakar akhirnya menyetujui usulan tersebut dan menunjuk Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Setelah selesai, mushaf tersebut disimpan oleh Abu Bakar dan kemudian diwariskan kepada Hafsah binti Umar. Abu Bakar juga berperan penting dalam perluasan dakwah dan wilayah Islam, termasuk memimpin ekspedisi ke Suriah yang sempat direncanakan oleh Rasulullah tetapi tertunda akibat wafatnya beliau.
Pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Haritsah dan didukung oleh Khalid bin Walid berhasil memperkuat posisi Islam di wilayah tersebut, bahkan menghadapi serangan dari Bizantium. Kepemimpinan Abu Bakar menjadi tonggak penting dalam pembentukan sistem pemerintahan Islam dan penyebaran ajarannya. 6. Strategi dakwah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai khalifah yang menjadikan kejujuran, ketulusan, dan akhlak mulia sebagai inti dari dakwahnya. Dalam pidatonya, ia mengajak umat untuk menegakkan kebaikan dan menegur jika terjadi kesalahan, serta menegaskan kesediaannya untuk dipimpin selama tetap berada di jalan Allah dan Rasul-Nya. Sikap rendah hati dan keterbukaannya terhadap kritik menunjukkan bahwa kepemimpinannya bukan hanya tentang kekuasaan, melainkan sebuah upaya tulus untuk membimbing umat. Selain melalui pidato, dakwahnya juga diwujudkan dalam tindakan strategis, seperti pengumpulan Al-Quran pasca Perang Yamamah untuk memastikan wahyu Allah tetap terjaga. Langkah ini memiliki dampak besar bagi kelangsungan dakwah Islam, karena menjamin umat dapat terus mengakses ajaran Allah secara utuh. Abu Bakar juga menggunakan kekuatannya untuk menegakkan hukum Islam, seperti memperangi mereka yang menolak membayar zakat. Baginya, zakat adalah kewajiban sosial yang mendukung keadilan dan kesejahteraan umat, sehingga penegakan kewajiban ini menjadi bagian penting dari dakwahnya. Selain menegakkan hukum dan menjaga wahyu, Abu Bakar juga berdakwah melalui keteladanan hidup sederhana. Meskipun menjadi pemimpin umat, ia tetap hidup bersahaja dan terus bekerja, seperti memerah susu serta memberi makan orang miskin. Hal ini menegaskan bahwa dakwah tidak hanya melalui kata-kata atau peraturan, tetapi juga tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Strateginya dalam menanggulangi nabi palsu dan orang murtad menunjukkan komitmennya menjaga agama dari ancaman eksternal, menggunakan pendekatan militer dan hukum untuk mempertahankan kesatuan umat. Gabungan antara pidato, kekuasaan, strategi militer, dan keteladanan. Gabungan antara pidato, kekuasaan, strategi militer, dan keteladanan 30. Pribadi menjadikan dakwah Abu Bakar menyeluruh dan berdampak besar bagi stabilitas serta perkembangan Islam pasca wafatnya Rasulullah SAW. Perkembangan ilmu pengetahuan masa kepemimpinan Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, ilmu pengetahuan Islam tidak berkembang maju, karena disibukkan dengan masalah-masalah seperti menumpas nabi palsu, gerakan kaum murtad, gerakan kaum munafik, dan memerangi yang enggan berzakat. Sekalipun demikian, banyak pula kemajuan yang dicapai pada masa ini, yaitu memperbaiki sosial ekonomi, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dan memperluas wilayah Islam sampai ke Irak, Persia dan Syria. Pada masa Abu Bakar lembaga pendidikan kutab mencapai tingkat kemajuan yang berarti. Kemajuan lembaga kutab ini terjadi ketika masyarakat muslim telah menaklukkan beberapa daerah dan menjalin kontak dengan bangsa-bangsa yang telah maju. Ketika peserta didik selesai mengikuti pendidikan di kutab, mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni di masjid. Di masjid ini ada dua tingkat, yakni tingkat menengah dan tingkat tinggi. Yang membedakan di antara pendidikan itu adalah kualitas gurunya. Pada tingkat menengah gurunya belum mencapai status ulama besar, sedangkan pada tingkat tinggi para pengajarnya adalah ulama yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan integritas kesalehan dan kealiman yang diakui masyarakat. Berbagai macam materi keagamaan diajarkan kepada muslim terdahulu pada masa pemerintahan Abu Bakar. Materi-materi pada tingkat menengah dan tinggi terdiri diberikan mulai dari pengajaran Al-Quran dan tafsir, hadis dan mengumpulkannya serta ilmu fikih yang menjadi bagian penting dalam istinbat hukum Islam. Adapun materi pendidikan yang diajarkan pada masa Khalifah Abu Bakar untuk lembaga pendidikan kutab adalah belajar membaca dan menulis, membaca Al-Quran dan menghafalnya, serta belajar pokok-pokok agama seperti cara wudhu, sholat, puasa dan sebagainya. 2. Masa kepemimpinan Umar